Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat sore pemirsa TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, alhamdulillah sore hari ini saya Alvina Haji hadir kembali untuk menemani Anda dalam program Ihwal Jam'iyah. Dan perlu kita ketahui pemirsa bahwasanya perayaan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban ini akan terlaksana dalam waktu dekat ini. Nah, sebagai penunjang atau ikhtiar kita sebagai umat muslim agar kegiatan ibadah kita di Hari Raya Idul Adha ini bisa berjalan dengan maksimal, tentunya kita juga harus mengetahui hakikat adanya kegiatan kurban. Nah, ini yang menjadi tema kita pada sore hari ini pemirsa, yaitu kita akan membahas tema tentang ibadah kurban membahagiakan. Wah, dari temanya sudah sangat menarik ya pemirsa, bahwa kurban ini menjadi salah satu ibadah yang membahagiakan. Membahagiakannya seperti apa? Nah, ini kita akan bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio TV 9. Yang pertama saya akan menyapa Bapak Muhammad Sueb selaku Wakil Ketua Lazisnu PBNU Jawa Timur. Assalamualaikum Bapak Sueb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Yang kedua narasumber kita yang sudah hadir yaitu ada Mas Muhammad Rofi'i Bunawi selaku Direktur Lazisnu PBNU Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Rofi'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di studio TV sama-sama. 9. Baik, Mbak Sueb dan juga Mas Rofi'i, tema pada sore hari ini tentang ibadah kurban ini membahagiakan. Ini menjadi salah satu tagline ya, tagline-nya dari program Lazisnu Kurban. Ya. Nah, mungkin sebelum kita membahas tentang kurbannya, mungkin dari Mas Rofi'i bisa disampaikan program-program dari Lazisnu secara universal dan juga khususnya dalam untuk program kurban ini. Ya, terima kasih Mbak. Jadi Lazisnu merupakan lembaga filantropi yang di bawah Nahdlatul Ulama atau berada di naungan Nahdlatul Ulama, memiliki beberapa program, terutama program pendidikan, kemudian ekonomi, pemberdayaan umat, kemudian kesehatan, dan pada bulan Dzulhijjah ini Lazisnu Jawa Timur, bahkan Lazisnu se-Jawa Timur fokus pada satu program, yaitu Nusantara Berkurban. Nusantara Berkurban ini merupakan program yang ditelorkan oleh Lazisnu PBNU untuk seluruh Lazisnu se-Indonesia bahkan sedunia. Kemudian pada tahun 2023 atau 1444 Hijriah, Lazisnu menggelorakan sebuah tagline yang bernama kurban membahagiakan. Nah, kurban membahagiakan ini tentu memiliki banyak arti, bahwasannya kita ingin menyapa mereka yang mungkin kesehariannya tidak pernah makan daging, yang mungkin kesehariannya pernah makan daging tapi sedikit. Maka di tahun ini kita ingin memberikan kebahagiaan kepada mereka, siapapun, seluruh umat Islam, termasuk ya para jomblo juga. Nah, para jomblo ini kan kalau Idul Adha mungkin ngenes ya, apa yang mau dikorbankan? Perasaan. Nah, maka dengan adanya Nusantara Berkurban atau kurban membahagiakan ini, sekalipun sekelas jomblo pun kita ingin membahagiakan minimal dengan daging kurban. Bisa begitu. Makan sate bareng ya, gitu, bisa sama makan jomblo. sate sama jomblo begitu. Kira-kira berarti salah satu munculnya tagline ibadah kurban membahagiakan ini salah satu adalah gambarannya ingin membahagiakan seluruh umat muslim. Betul, ingin membahagiakan karena kami melihat betapa masyarakat yang berada di 3T itu ya, terluar, tertinggal, dan terdalam itu sangat susah makan makanan enak itu. Paling mereka ya makannya nasi gitu kan, nasi dengan lauk ya garam ataupun tahu tempe. Nah, tapi dengan adanya kurban ini kita ingin memberikan kebahagiaan kepada mereka. Tidak hanya di masyarakat 3T tapi seluruhnya, bahkan masyarakat perkotaan pun itu bisa ikut menikmati betapa nikmatnya karunia Allah yang diberikan kepada kita yang berupa daging kurban. Kira-kira begitu.
dengan adanya momen berkurban dari programnya Lazisnu ini diharapkan bisa menyebarkan kebahagiaan untuk masyarakat di sekitar begitu ya. Baik, ini sangat menarik dan membahagiakan juga saya mendengarnya bahwa ibadah kurban ini bisa membahagiakan. Nah, dari Pak Suem mungkin bisa ada gambaran selain untuk dengan adanya tagline ibadah kurban membahagiakan ini dari Lazisnu yang digambarkan tujuan hakikat kegiatan kurban ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban ini memang satu ibadah yang istimewa ya. Kita tahu bahasanya kurban ini ada sejarahnya yang mengiringnya, yaitu sejarah Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail, yang bagaimana kemudian Nabi Ibrahim diminta untuk dalam tanda kutip mengkorbankan putranya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim kemudian dengan berlandaskan iman yang benar-benar pada Allah, maka Nabi Ibrahim pergilah ke padang pasir untuk mengorbankan putranya. Mengorbankan putranya. Intinya adalah ibadah ini sebagai bentuk ekspresi bahwasanya seorang muslim itu memang harus benar-benar keimanannya 100% pada Allah. Nah, ini kan Nabi Ibrahim putranya yang mau dikorbankan. Tetapi kita sama Allah SWT disyariatkan untuk berkorban hanya pada binatang kan, binatang ternak. Ada yang berbentuk unta, ada yang berbentuk kambing dan sapi ya gitu. Pada dasarnya seperti itu. Tapi kita ketahui bahwasanya di saudara-saudara kita yang tadi disebutkan 3T, tertinggal, terluar tadi ya, terdalam, dan seringkali juga makannya 3T tadi, telur, tempe, tahu ya. Itu perlu kita sentuh juga, perlu kita ajak juga untuk merasakan betapa syariat Islam itu membahagiakan mereka ya, dengan berbagai bentuk. Kemarin kita Ramadan banyak kemudian kita program-program yang menggembirakan mereka dalam santunan dan zakat, tasarruf zakat. Nah, sekarang kurban kita punya tagline tadi Mbak ya, ibadah kurban yang membahagiakan. Jadi kami akan tasarrufkan daging kurban ini ke beberapa daerah yang betul-betul akan membuat mereka bahagia. Masya Allah. Ya, seperti contoh kita akan tasarrufkan insya Allah nanti ke lokasi di bawah yang pelosok sana di Tengger. Berarti ini sudah dipastikan program dari Lazisnu kurban membahagiakan ini bisa merata. Bisa merata, setidaknya menyentuh mereka-mereka yang memang akan sangat bahagia menerima daging kurban ini. Berarti pilihan Kampung seleksinya pemulung, khusus nih, bukan hanya asal menyalurkan, tapi benar-benar diseleksi ya dari pihak Lazisnunya. Pada dasarnya sebetulnya diberikan kepada siapapun sesuai dengan ketentuan syariah, gitu kan, tidak harus orang miskin. Memang ada yang wajibkan pada orang miskin. Sebagian gitu. Tapi kami ingin mempunyai nilai tambah kurban ini, sehingga kami dari Lazisnu Jatim itu mencoba nanti mentasarufkan daging kurban ini kepada mereka-mereka yang akan menerimanya dengan berbahagia. Itu kami dari Lazisnu Jatim akan mentasarufkan ke daerah-daerah, ke orang-orang yang memang untuk mengkonsumsi daging jarang sekali, terutama daging kambing. Kalau sapi mungkin, kalau kambing ini kan jarang gitu. Betapa nikmatnya sate kambing. Kita juga biasanya nanti setelah daging kita serahkan kepada mereka, kalau mungkin kita kemudian nanti ada kegiatan bakar-bakar bareng dan sebagainya, kita akan laksanakan bagaimana yang penting mereka bahagia dengan Idul Kurban ini. Berarti para penerima kurban ada kemungkinan juga mungkin bergabung di Lazisnu PWNU untuk berkumpul bersama pada saat momen Idul Adha itu? Lebih banyak kita yang ke sana, Pak. Bukan mereka yang kita yang ke sana, kita yang dampingi mereka untuk merayakan bersama-sama Idul Kurban ini. Baik Pak Suem, mungkin sebelum kita membahas lebih detail terkait proses kegiatan kurban di Lazisnu, mungkin bisa dijelaskan tentang syariat Islam, syariat tentang hewan-hewan kurban yang bisa dilaksanakan, khususnya di Lazisnu, mungkin seperti apa syariat yang terjalani?
Ya, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, ibadah kurban ini adalah bentuk ekspresi yang sebenarnya keimanan kita pada Allah, dalam artian bahasanya kalau mau memberikan kepada Allah Tuhan kita ya, maka berikanlah yang terbaik. Berikanlah yang terbaik. Sehingga disyariatkan itu hewan kurbannya itu adalah hewan kurban yang sudah layak dikonsumsi. Seperti misalnya kalau unta itu memang sudah usia yang memang sudah layak konsumsi. Sapi juga sudah berumur 2 tahun. Kambing itu sudah, kalau kambing Jawa sudah berumur 1 tahun. Minimal 1 tahun. Sehingga di usia saya itu sudah layak konsumsi dan dagingnya sudah lezat kan gitu. Ya, lalu kemudian juga disyaratkan hewan-hewan tersebut itu hewan yang sehat. Itu tidak pilih kemudian hewan yang sakit. Oke, berarti ini bisa dipastikan bahwa hewan-hewan yang untuk dikurbankan ini tentunya dari Lazisnu pun tetap memperhatikan syariat-syariat Islam. Pastilah kita pasti. Sebelumnya sempat disampaikan soal hewan-hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam dan tentunya ini dijalankan oleh Lazisnu PPNU Jawa Timur, yaitu hewannya harus sehat, usianya juga sudah sesuai, dan mungkin Pak Sueb ada ketentuan lain hewan-hewan yang disyariatkan dalam Islam untuk dikurbankan. Oh iya, ya di samping sehat tidak boleh cacat, Mbak. Tidak boleh cacat. Jadi jangan sampai kemudian hewan kurban itu kakinya pincang. Fisiknya harus sempurna. Sempurna. Jangankan yang itu, sangat kurus tidak boleh, meskipun dia sehat, tapi enggak cacat, tapi kurus banget. Itu tidak boleh. Berarti berat badan juga ada ketentuan untuk hewan kurban itu? Iya, harus tidak terlalu kurus. Tidak boleh terlalu minimal kurus. Standar lah, gitu. Minimal standar. Itu buta tidak boleh. Buta sebelah saja tidak boleh. Buta sebelah tidak boleh. Itu. Jadi memang sekali lagi hewan yang akan dikurbankan ini itu harus yang dalam tanda kutip ya itu sempurna lah. Gitu. Yang nampak bagus, sempurna. Karena akan kita hadiahkan pada Allah. Hadiah maksudnya adalah itu bentuk keimanan kita, ketakwaan kita. Memang di ayatnya kan memang yang nyampe itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi adalah ketakwaan kita. Tapi ekspresi ketakwaan itu kan ada, yaitu dengan memberikan yang terbaik. Nah itu, jadi kita juga sediakan hewan kambing yang sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, kita sediakan hewan kambing, hewan kurban maksud saya, kambing, sapi. Nah, itu. Dan tidak boleh hewan yang selain tadi yang saya sebut. Tidak boleh kemudian kita kurban ayam, itu tidak ada ceritanya. Nah, karena sekali lagi ini ibadah kurban itu tagline kita kan tadi membahagiakan. Maka harus memberi kebahagiaan baik bagi yang menerima hewan kurban ini ataupun yang akan berkurban, sehingga syariatnya memang berkurban ini kan sunnah bagi yang mampu. Itu bahkan ada hadisnya itu yang menyatakan, Rasulullah itu menyatakan bahwasanya barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki dan dia tidak berkurban, maka jangan dekati musola. Itu sampai sebegitunya gitu ya. Tapi ini bagi mereka yang mampu gitu, bagi mereka mampu. Kemudian di hadis yang lain itu kurban kita itu nanti akan jadi kendaraan kita waktu melintasi Shirathul Mustaqim. Itulah kalau kendaraannya kurbannya kurus kering ya itu pincang, gimana gitu ya pincang gitu. Meskipun kita tidak bisa menadhar atau menggambarkan sebagaimana di dunia ini enggak gitu. Cuma itu kan ibro atau metafora ya itu bahasanya. Kalau di dunia kita memberikan yang terbaik, di akhirat pastilah Allah akan memberikan yang jauh lebih baik. Masya Allah, jadi memang harus dipastikan bahwa hewan kurban ini sesuai syariat dan tentunya itu kembalinya untuk kita sendiri gitu ya Pak Sueb. Betul, itu. Mas Sueb, ini programnya sudah berjalan sekitar berapa tahun untuk program kurban di Lazisnu ini? Ya, kurban di Lazisnu ya sejak tahun 2015. Sudah berjalan? Ya, sudah berjalan sejak tahun 2015, kemudian hingga saat ini 2023 kami selalu setiap Idul Adha tiba kami selalu membranding bahwasannya kami lembaga filantropi itu juga akan bersentuhan langsung dengan kurban. Karena kurban ini kan juga berbagi. Ya, tidak hanya berbagi kebahagiaan tapi juga berbagi hewan daging kurban itu. Sehingga
kurban ini menjadi titik fokus kita bagaimana tadi katanya Pak Sueb tadi mengekspresikan mungkin para agnia, para donatur yang sudah mampu berkurban mungkin bisa melalui Laisnu karena Laisnu juga lembaga yang menangani itu. Dan gitu. bisa dipastikan amanah gitu. Bisa dipastikan amanah. Mungkin bisa disampaikan sejauh ini kepercayaan masyarakat untuk yang berkurban sejak tahun 2015 hingga tahun kemarin? Saya mengambil data 2 tahun terakhir ya. Jadi kalau tahun 2021 perolehan dari kurban itu se-Jawa Timur itu sekitar 300 miliar. 300 miliar. Tahun 2022 kemarin kita dapat sekitar 1 triliunan, hampir mendekat 1 triliun. Tahun 2022? Tahun 2022. Nah ini kan tahun 2023, artinya grafisnya terus naik. Wah ini berarti bisa dipastikan kepercayaan artinya terus kepercayaan masyarakat terus meningkat. Dan kami pun berikhtiar semampu mungkin untuk memberikan transparansi mungkin melalui platform media sosial. Karena hampir semua manusia di plus 62 itu hidupnya itu kan sudah berada di gadget. Ya, mau belanja lewat sini. Jadi kita aktif di TikTok, di Instagram, di Facebook, bahkan di crowdfunding juga kita mempromosikan bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik. Tidak hanya itu, kita menampung mereka yang tidak mampu berkurban dengan cara bersedekah, sedekah daging kurban. Berapapun nominalnya, entah itu 50, 100 ribu, itu bisa. Oh, gitu kita layani. Ya, artinya bukan lagi berkurban, ya ini latihan lah. Kalau anak kecil itu kan latihannya kan kalau puasa anak kecil kan latihannya puasa duhur, kemudian puasa asar, lalu puasa maghrib. Lah, ini kita ingin melatih masyarakat kita, masyarakat Nahdien. Kalau jenengan tidak mampu berkurban, is okay, tidak jadi problem. Tapi kita menyiapkan sedekah daging kurban. Oh, Masya Allah. Berapapun nominalnya. Pasti diterima. Pasti diterima. Nah, caranya kita sudah melakukan crowdfunding di nuker.id. Di situ jenengan ketik nuker.id flash sedekah daging kurban. Di situ nanti ada layanannya. Mau berapapun nominalnya kita terima. Entah 10.000, entah 50.000, entah 100.000, atau bahkan 2 juta. Oh, kalau 2 juta kan sudah kurban ya. Sudah kurban. Jadi kita berusaha sedekah daging kurban ya ini. Sedekah daging kurban. Jadi tidak hanya untuk kurbannya saja, tapi kita juga menyiapkan program sedekah daging kurban. Begitulah nanti hasil dari sedekah itu kita kumpulkan, kemudian kita berubahkan satu hewan kurban. Begitu nanti kita sembelih lalu kita bagikan. Begitu. Nah untuk program-program itu transparansinya melalui media sosial Laisnu? Ya, kita selalu mengupdate, entah itu fundraisingnya, cara bagaimana berkurban, setelah itu kita update pendistribusiannya, lalu tidak hanya update pendistribusian, tapi kita juga buatkan A4 ataupun A3 sebagai nama yang dikurbankan. Misalkan saya berkurban 1 kambing, itu ada semacam tulisan atas nama saya, atas nama siapa. Lalu nanti dibacakan oleh si tukang jagal ini, lalu diniatkan untuk nama ini kita foto, kita berikan kepada donatur. Jadi langsung kita japri donatur itu. Bukan kemudian kita share di media sosial. Kita share di media sosial, iya. Tapi kita juga sebagai penguatan untuk kita japri kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan tetap dihubungi begitu ya, dikasih tahu transparansi kegiatannya. Proses penyalurannya juga tetap disampaikan. Jadi proses penyalurannya tetap kita sampaikan dalam bentuk misalkan tadi saya sebutkan di awal itu 3T ya. Di 3T yang tahun kemarin kita mencoba untuk ke Kepentingan Sidoarjo, kemudian Kampung Pemulung di Jabon.
lalu di suku Tengger yang minoritas muslimnya di sana, di Malang juga ada, di Malang Selatan. Jadi kita menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Masya Allah, berarti ini bisa dipastikan sesuai dengan tagline-nya, ibadah kurbannya membahagiakan karena benar-benar bisa amanah dan tersalurkannya tepat sasaran begitu ya. Nah, di segmen sebelumnya tadi Mas Rofi membahas tentang gambaran transparansi soal program kurban ini, dan juga tadi ada satu program yang menarik dari yang disampaikan Mas Rofi terkait sedekah kurban, sedekah hewan kurban. Jadi bukan hanya bagi orang yang mampu menjalankan kurban, tapi juga memberikan kesempatan untuk banyak orang memberikan berapapun nominalnya untuk mengikuti kegiatan sedekah kurban. Nah, mungkin ini bisa digambarkan lagi lebih jelas dan detailnya, kan saat ini juga trennya mungkin ada kegiatan komunitas ataupun sekolah yang sering mengadakan seperti iuran untuk momen Idul Adha. Nah, ini sebagai nilainya dalam menjalankan ibadah kurbannya bagaimana, Mas Rafi? Oke, jadi sedekah daging kurban itu karena ini momennya Idul Adha, jadi memang kambingnya itu ya tidak diperuntukkan satu orang. Iya, karena begitu. itu karena hasil dari sedekah itu. Nah, yang disedekahkan itu dagingnya, daging hewan kurban. Jadi begitu. Nah, artinya apa? Kami membuat program ini memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat juga memiliki rasa empati, rasa kepedulian untuk berbagi. Minimal kalau dia tidak bisa berkurban ya paling tidak sedekah daging hewan kurban. Begitu. Jadi sedekah daging hewan kurban. Sedekah daging hewan kurban. Berapapun nominalnya, nanti kita kumpulkan jadi satu. Kalau misalkan kita dapat 5 juta ya kita dapat 2 kambing misalkan. Nah, 2 kambing ini ya kita umum, tidak menyebutkan kambing ini untuk si fulan, tidak, karena ini bukan kurban. Tapi sedekah dagingnya. Ini berarti yang membedakan begitu. Ya, yang membedakan di sini. Tapi itu kan tujuannya memang kalau ini kan kebaikan yang kita sebarkan. Bukan kemudian ganjarannya untuk 1 orang, ataupun kalau sapi itu untuk 7 orang, gitu kan. Kalau 1 untuk semuanya kan beda lagi kan begitu. Nah, jadi bagaimanapun daging hewan kurban itu, sedekah daging hewan kurban itu, sekali lagi kami niatkan untuk mengedukasi. Memberikan pendidikan kepada mereka, latihan lah paling tidak. Tidak harus menunggu mampu untuk berkurban. Tidak harus menunggu mampu untuk berkurban. Jadi berapapun, kalau misalkan hari ini kita hanya punya uang 100 ya sedekahkan aja. Begitu, sedekahkan melalui Lazisnu, di mana nukar.id/sedekah daging kurban. Nah, di situ jenengan tinggal klik, tinggal pilih nominalnya, kemudian transfer, selesai. Berarti ketika digambarkan ada 1 ekor kambing, tapi itu hasil dari uang iuran. Berarti untuk doa dari kambing ini bukan untuk satu orang, gitu iya, tapi untuk semuanya. Jadi pahala kebaikannya, itu untuk semuanya, begitu. Nah, sejauh ini transparansinya sudah baik, amanah juga dikenal oleh masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan prosedurnya, Mas Rofi, untuk masyarakat bisa mengikuti kegiatan kurban melalui Lazisnu. Jadi masyarakat yang sudah berkurban melalui Lazisnu, ini sudah kita input, ada sekitar 30 kambing, ada sekitar 20 sapi yang sudah masuk ke Lazisnu. Lah ini para pengkurban yang mengamanahkan ke Lazisnu, ini bisa dipantau. Bisa dipantau melalui Instagram kita. Instagramnya? Ya, Instagramnya @lazisnu_jatim. Lazisnu_jatim. Nah, di situ kita memberikan laporan secara transparan. Semuanya kita laporkan. Baik itu harga hewan kurbannya, kemudian pendistribusiannya di mana, menggunakannya apa, begitu kan. Nah, setelah itu masyarakat juga bisa memantau berapa sih perolehan Lazisnu kurban tahun 2023 ini. Karena kami Lazisnu di Jawa Timur juga membawa Lazisnu di tingkat cabang. Tingkat cabang juga ada di tingkat kecamatan, di tingkat desa, bahkan di tingkat RW ataupun di tingkat masjid. Jadi masjid itu kita juga collecting datanya agar masjid itu juga tertib secara administrasi. Masjid yang sudah berada yang sudah menjadi bagian kita ya.
ya sudah menjadi bagian Laisnu Jawa Timur atau Laisnu cabang, itu nanti kita collecting kemudian kita laporkan. Kalau tahun 2022 kemarin perolehan kurban itu sekitar 990 sekian miliar, hampir 1 triliun. Itu real murni kita berikan kepada masyarakat. Yang kita collecting mulai dari tingkat masjid, musola, kemudian desa, kemudian kecamatan, kabupaten kota, lalu di tingkat Jawa Timur. Nah, ini salah satu bentuk transparansi kita kepada masyarakat. Artinya mulai tahun 2021 grade kita naik, tren kita naik. Itu artinya masyarakat mempercayakan daging kurbannya atau kurbannya kepada Laisnu Jawa Timur, bahkan Laisnu se-Jawa Timur. Untuk daftarnya itu bagaimana, Mas Raffi? Melalui apa? Bisa online melalui bisa, ya? online bisa. Tadi itu yang saya sebutkan ya. Nanti kalau memang mau kurban, mau kurbannya itu bisa nucare.id flash kurban, kurban Jatim ya. Kemudian bisa di Instagram. Di Instagram itu juga ada kontak personnya, sudah ada WA-nya. Tinggal di WA ya nomor itu, kemudian setelah itu nanti akan ada respon dari tim kami untuk menindaklanjuti. Kemudian kalau memang perlu, kalau memang diperlukan, masyarakat ingin tahu kambingnya, bilang, aku pengen tahu kambingnya, kambingku seapa. Oh, bisa gitu? Bisa, nanti tim kita akan ke sana, kita pilihkan mana yang mereka mau. Di video call gitu ya? Bisa, kalau memang mau di video call. Nanti kita pergi ke kandang, kebetulan Laisnu Jawa Timur juga punya program rumah ternak. Rumah ternak? Rumah ternak. Nah, rumah ternak ini bagian dari pemberdayaan kita kepada masyarakat, agar masyarakat juga punya punya penghasilan ya dari rumah ternak itu ya. Nanti kita bagi hasil lah. Nah, kita manfaatkan rumah ternak kita ini. Jadi kemarin kita kulaan, ya ada sekitar kambing yang di rumah ternak itu ada 20, kemudian kita kulaan lebih dari 50, itu kita kulaan di seluruh Laisnu di daerah Jawa Timur. Kita ambil misalkan dia punya gibas berapa, dia punya kambing Jawa berapa. Nanti kita beli dengan harga yang sesuai, lalu kita rawat di kandang yang di rumah ternak itu di Krian, di Sidoarjo. Para pemirsa kalau memang mau berkurban di Laisnu, tinggal sampaikan mau kurban Jawa, oke, berapa bobotnya, antara 30 sampai 35 misalkan. Mau kambingnya warna apa, tinggal pilih. Kalau memang nggak ada warnanya ya kita kasih warna sendiri nanti. Yang jelas kan bobotnya kan. Nah, nanti dia tinggal milih. Oh, milih yang ini. Oke, nanti kita kasih nama. Kalau nanti kan biasanya di tubuh kambing itu kasih nama. Ada namanya. Ada namanya. Kalau nggak gitu kita kalungin. Iya, ada namanya. Berarti ya. Iya, ada name tag-nya. Gitu. Nanti ketika disembelih juga ada name tag-nya. Bahwasanya ini untuk si fulan. Begitu. Prosesnya sangat detail, dan mungkin untuk pemirsa yang ingin mengikuti kurban di Laisnu bisa melalui web juga ya tadi? Betul. Call centernya di Instagram sudah lengkap? Sudah lengkap. Oke, siap. Sudah disampaikan oleh pihak dari Laisnu Jawa Timur bahwasanya program kurban ini sudah berjalan sangat baik, amanah, sangat transparan, dan kepercayaan masyarakat juga terus meningkat, begitu ya Mas Raffi. Nah, Pak Sueb mungkin bisa disampaikan dengan adanya program kurban oleh Laisnu selama ini berjalan, apakah pernah ada suatu kendala atau permasalahan dalam melaksanakan kegiatan kurban ini? Baik, secara prinsip dan syariah, alhamdulillah kita tidak pernah mengalami kendala berarti. Alhamdulillah. Mungkin kendalanya hanya terkait teknis, terutama di pentasarufan ya. Ya bisa dibilang kita pernah berdarah-darah menyampaikan hewan kurban, mengantarkan hewan kurban ini ke pelosok-pelosok seperti ke Tengger itu. Saya ikut sendiri waktu itu ya. Ikut langsung ke Tengger. Saya antarkan sendiri hewan kurban, kita beli di sana di depan mereka yang akan menerima hewan kurban itu. Kita videokan, kita dokumentasikan, kita serahkan video tersebut kepada donatur yang berkurban itu ya. Kendalanya sih ya kadang medannya parah Mbak gitu. Kita pernah itu naik mobil hardtop itu ya, itu patah asnya itu. Allah. Padahal medannya itu kiri kanan itu jurang. Gitu. Tantangannya seperti itu. Gitu ya. Ya kita karena ini pengabdian ibadah ya. Kita yakin juga dengan doa dan barokah dari masyayikh. Alhamdulillah hardtop itu sampai di atas. Masya Allah. Dan kemudian untuk turun kita harus pakai hardtop yang baru. Dari bawah diambilkan hardtop yang baru itu ke atas. Itu.
di kepentingan yang tadi diceritakan oleh Mas Rofi itu, kita harus naik perahu, kita harus bawa kambing itu kita pikul Mbak, gitu. Seperti bawa anak kita gitu. Itu Hewan kambingnya gitu kita pikul, kita gendong seperti itu. Itu sih kendala yang ada di lapangan. Tapi kalau terkait dengan hewan kurbannya, dari awal kita seleksi, memang kita ambil hewan kurban yang sesuai dengan syariat. Gitu. Kalaupun terjadi kemudian tidak sesuai syariat, ya kita sisihkan, gitu. Kita sisihkan, tidak boleh lah gitu. Karena bagaimanapun ini kan amanah. Kalau sampai hewan kurban tadi tidak sesuai dengan syariat, tanggung jawab kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada mereka. Karena mereka nanti kan di beberapa keterangan hadis itu kan mereka juga akan tadi yang saya sampaikan, hewan kurbannya itu akan menjadi tumpangan mereka. Lah kalau kita suguhkan atau kita berikan tumpangan yang cacat, yang nggak sehat, nanti di akhirat kita yang jadi sasaran gitu, kan begitu. Karena ini yang menyembelih gitu yang ya. menyembelih, yang diamanahkan pada Lazisnu, kok tumpangannya oplet, nggak mau lah kita sediakan tumpangan yang ya VIP gitu. Kalau mobil Alphard lah, Alphard dan sebagainya lah gitu. Itu amanah bagi kami. Berarti bisa dipastikan bahwa prosedur selama ini berjalan lancar, aman. Mungkin hanya kendala dalam proses penyaluran begitu ya, Pak Sueb. Alhamdulillah, insya Allah seperti itu. Kita tetaplah, meskipun medannya bagaimana, kita tempuh itu. Untuk tahun ini pelaksanaan kegiatan kurban, lokasinya di mana, Pak? Lokasinya seperti yang tadi disebutkan Mas Rofi, itu ada di kampung Pemulung ya, di Japon gitu. Itu di situ memang secara ekonomi kan minimnya rendah gitu. Ya, kami berharap kami hadir di situ membagikan daging hewan. Memang yang wajib dibagikan kan dalam bentuk daging ya. Gitu. Tapi setelah daging itu kita berikan kepada mereka, dan kita juga tawarin, mau nggak kemudian diadakan program makan bareng, sate bareng, diolah bareng gitu. Itu setelah dagingnya dikasihkan mereka. Kalau mereka mau ya kita buatkan. Sekali lagi tagline kita kan tadi membahagiakan. Semoga tadi, merata. Ya, sama menyinggung satu tadi terkait dengan daging sedekah daging kurban. Ya. Itu kan pada prinsipnya kita ingin juga mereka yang mau berkurban tapi belum mampu tetap berbahagia. Bagaimana caranya? Ayo sedekah daging. Sedekah daging. Ya, di Idul Adha ini, di kurban ini. Dengan cara apa? Kita urun beli kambing, ya, kambingnya kita sembelih. Memang bukan kambing kurban itu, kambing sedekah. Kambing sedekah. Tapi kan enggak masalah, enggak apa-apa bersedekah kambing di hari kurban. Kalau kurban memang ada ketentuannya sendiri. Gitu. Kalau sedekah daging kambing itu enggak ada ketentuan, semampunya, boleh urunan, boleh bagaimana, kan begitu. Namanya aja sedekah. Gitu. Sedekah daging kurban itu sedekah daging kurban menjadi kebahagiaan, berbagi kebahagiaan untuk masyarakat sekitar begitu ya. Namun selama ini apakah juga dari Lazisnu programnya tidak hanya nominal uang untuk mengikuti kurban, tapi bisa semisal ada peternak yang ingin mengkurbankan hewannya juga bisa? Bisa, kita siap, bisa. Jadi dalam bentuk hewan kurban, dalam bentuk nominal. Bisa. Dari yang dekat bisa, bahkan kita pernah menerima itu amanah dari PCI Jerman, Hong Kong untuk berkurban melalui kami. Gitu. Jadi ada sekitar berapa itu waktu itu? Ya, sekitar belasan 10. Lah. Nah, itu ada belasan hewan kurban. Gitu. Jadi dan kita sebagian kita serahkan sendiri, sebagian kita minta teman-teman Lazisnu ini kan bukan cuma di PW ya, di Jatim ya, tapi juga di beberapa cabang kabupaten kota ada. Kita minta teman-teman cabang untuk ikut coba di searching, dipetakan mana yang memang betul-betul bisa berbahagia menerima hewan kurban ini di beberapa tempat, Tulungagung dan sebagainya, itu kita kasih. Nah, Mas Rofi mungkin bisa ditambahkan terkait lokasi hewan kurban itu, apa juga bisa dari masyarakat yang mungkin mengajukan kepada Lazisnu mendaftarkan daerahnya begitu loh. Mungkin kalau tempatnya masih terasa kalau kurban ternyata masyarakatnya masih banyak yang belum mampu, jadi nggak banyak hewan kurbannya. Ya, bisa. Pengalaman kami waktu itu kami menerima dari tadi disebutkan oleh Pak Sueb dari PCI Jerman dan PCI Hong Kong itu, mereka by request. Mas, saya mau kurban 10 kambing, tapi untuk daerah A.
Oh begitu. Itu ya, nanti uangnya kan bukan kambingnya ya yang diantar ke sini ya. Kambing naik pesawat kan. Tapi uangnya ditransfer, kemudian kami komunikasi dengan cabang terkait. Ini ada dari PCI Hong Kong mau kurban kambing sekian. Tolong carikan kambing yang sesuai dengan syariat. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tadi disampaikan oleh Pak Sueb. Kemudian kurban itu kan ada namanya. Nah, nanti biasanya mereka ngirim namanya untuk ini dikurbankan ke lokasi ini. Begitu. Nah, baru kemarin kami menerima dari Jakarta misalkan, tapi untuk kurban 2 ekor kambing untuk Madiun, Kabupaten Madiun. Nah, ini kemarin kami juga sudah berkomunikasi dengan Laisnu. Rencananya kami akan komunikasi dengan Laisnu Madiun agar ini coba nanti difasilitasi. Biar kami hewannya tidak dari Surabaya ke Madiun, itu kan kejauhan, kasihan hewannya juga kan begitu. Nah, nanti biar diberikan dari sana, baru kita diproses di Madiun begitu. Jadi juga bisa by request ya untuk tempat lokasi begitu. Bisa request. Yang terakhir mungkin untuk mengakhiri sesi kita pada sore hari ini dari Pak Sueb bisa disampaikan pesannya untuk masyarakat dan juga bisa bergabung mengikuti kurban di Laisnu PBNU Jatim. Silahkan Pak. Baik, pemirsa sekalian, momentum Idul Adha ini momentum yang luar biasa. Ada hadis yang menyatakan bahasanya amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah di hari Idul Adha itu adalah berkurban. Mari, monggo kalau yang mau berkurban segera hubungi Laisnu, mau berkurban seperti apa dan ditentukan di mana bisa. Nanti Pak Direktur kami, Ustaz Rofi ini bisa memfasilitasinya. Maaf. Okay. Siap. Mas, terima kasih Pak Sueb dan juga Mas Rofi atas penjelasannya pada sore hari ini dan juga semangat motivasinya untuk masyarakat agar bisa berkurban. Salah satu programnya juga tidak hanya untuk yang mampu berkurban, namun yang belum mampu juga ada program sedekah hewan kurban. Terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini. Sehat selalu semuanya. Baik pemirsa TV Sinar, usai sudah kebersamaan kita dalam program Ikhwal Jamiyah. Saya Alvin Haji mohon undur diri. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.